Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tryout 1 TKA Matematika untuk persiapan TKA kalian besok. Silahkan disimak ya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Resep membuat kue bolu panggang lembut dengan bahan bolu panggang 100 gram gula pasir, 2 butir telur, seperempat sendok teh soda kue, seperempat sendok teh vanili, 100 gram tepung terigu, 2 sendok makan mentega yang dicairkan. Ada keterangan ibu akan membuat 5 buah bolu dan saat ini ibu memiliki seperempat kilogram tepung terigu dan 1/8 kilogram gula pasir. Perhatikan pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda centang pada pernyataan yang bernilai benar atau salah. Kita lihat pernyataan yang pertama. Ibu membeli sebanyak 1/4 sendok teh soda kue. Ya, ibu memerlukan sebanyak 1/4 sendok teh soda kue. Kita bisa lihat dalam satu resep ya diperlukan 1/4 sendok teh soda kue. Sehingga ketika ibu akan membuat 5 buah bolu, maka ibu perlu 5 kali 1/4. Nah, kita bisa buat pecahannya menjadi 5/4. Atau kita buat pecahan campuran 1/4. Sehingga pernyataan yang ini butuh 1/4 sendok teh soda kue bernilai benar. Ya. Berikutnya, ibu perlu membeli tepung terigu minimal 1/4 kilogram. Oke, kita lihat tepung terigu. Untuk tepung terigu yang diperlukan dalam satu resep adalah 100 gram tepung terigu. Sedangkan ibu memiliki 1/4 kilogram tepung terigu. Kalau ibu ingin membuat 5 buah bolu, maka kita kalikan 5 dikali 100 gram. Tepung terigu adalah 500 gram. Kita lihat ibu sudah punya 1/4 kilogram tepung, di mana 1/4 ini desimalnya adalah 0,25 ya. Kilogram, ketika kita buat gram, kita kalikan 1250 gram. Menuju 500 gram kita perlu 250 gram lagi ya. Sehingga ketika ibu membeli 250 gram itu sama aja ibu membeli 1/4 kilogram ya. Sehingga ketika ibu membeli 1/4 dan 1/4 ya hasilnya setengah bisa memenuhi kuota 500 gram ini ya, sehingga pernyataan bernilai benar. Pernyataan ketiga, gula pasir yang dimiliki ibu sudah cukup. Kita cek dulu. Gula pasir. Nah, di sini gula pasir adalah 100 gram. Kalau ingin membuat 5, kita butuh 500 gram. Ya, karena kita kalikan 5. Sedangkan gula pasir yang dimiliki ibu hanya 1/8. 1/8 itu desimalnya adalah 0,125 kilogram. Kalau dibuat gram, hanya 125 gram. Sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan 500 gram ini, maka pernyataan ketiga bernilai salah ya. Sehingga kamu pilih pernyataannya adalah benar, benar, dan salah. Nomor berikutnya, perhatikan tabel pedoman skor berikut. Agung mengerjakan tes masuk klub Olimpiade Matematika dengan total 40 butir soal. Ya, ada 40 butir soal. Pedoman penskorannya itu ketika benar skornya adalah 4, salah skornya adalah -1, tidak dijawab 0. Perhatikan di sini Agung berhasil menjawab 38 soal, 33-nya benar. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa soal salah adalah 38 dikurangi 33. Kita peroleh 5 soal ini nanti dijawabnya berarti salah ya. 5 soal salah. Padahal soalnya 40. Yang tidak dijawab berarti 40 kita kurangi dengan 38. Karena yang terjawab hanya 38. Sehingga 2 soal tidak dijawab. Tidak dijawab. Nah, untuk mencari total skornya, kita tinggal kalikan saja. Untuk yang benar, kita kalikan dengan 4. Ya, 33 kita kalikan 4.
Yang salah kita kalikan dengan minus 1. Yang tidak dijawab kita kalikan dengan 0. 33 dikalikan 4 kita peroleh 132. Ya, sedangkan 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Dan 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita kurangi saja ini 132. Kita kurangi dengan 5. Kita peroleh hasilnya adalah 127. Sehingga poinnya adalah 127 yang A. Oke, next. Perhatikan gambar denah berikut. Ya, di situ ada gambar denah sebuah rumah dengan ukuran denah skalanya 1:150. Artinya, ingat ya, 1 cm pada peta itu mewakili 150 cm sebenarnya. Ya. Kita lihat pernyataan pertama. Luas ruang tidur 1 sebenarnya. Nah, karena luas sebenarnya kita perlu cari panjang sebenarnya. Kita kalikan dengan lebar sebenarnya. Nah, kita lihat ruang tidur 1 ini ya. Ini ukurannya adalah 3 dikali 3. Oke. 3 itu tadi baru panjang pada denah ya. Sehingga panjang sebenarnya itu 3. Kita kalikan dengan skalanya tadi 150. Karena 1 cm mewakili 150, 3 cm. Maka ya 3 kalikan 150 ya. Kemudian lebar sebenarnya juga sama. Oke. Kita peroleh 450 dikalikan 450. Ya. Karena ini dalam senti, padahal yang diminta dalam meter, kita rubah ini ya, masih dalam senti. Senti ke meter kita bagi 100 sehingga diperoleh 4,5, kita kalikan dengan 4,5. Ya. Kita kalikan yuk bersama-sama 4,5 ya, dengan 4,5 kita kalikan. 5 kali 5 itu adalah 25, simpan 2. 5 kali 4, 20, tambah 2, 22. 5 kali 4, 20, 0 tulisnya, simpan 2. 4 kali 4, 16, tambah 2, 18. Kita jumlahkan, ya, sehingga diperoleh, ini ada 2 angka di belakang koma, sehingga ini 20,25. Sesuai enggak ini ya? 20,25 meter persegi. Ternyata tidak sesuai, di sini 16,25. Jangan pilih yang A. Kita beranjak ke poin B. Luas ruang tidur 2. Oke, kita lihat ke ruang tidur 2. Di sini ada panjangnya 2,75, lebarnya di sini 3 ya. Oke, sehingga sama seperti tadi, panjang sebenarnya kita kalikan dengan lebar sebenarnya. 2,75 kita kalikan 150. Kemudian 3 kita kalikan 150. Oke, kita peroleh untuk 2,75 dikalikan dengan 1,5 itu kita peroleh 4 4125. Kemudian karena ini 4150 ya. Ini 2 angka di belakang koma. Kita tarik 2 ya, 412,50. Dan kita kalikan dengan ini 450 ya. Tapi ini masih dalam senti, semua senti ya. Oke, ini tadi yang nomor 1 aku kasih batas ya. Kita peroleh dalam meter menjadi 4,125 meter dikali 4,5 meter. Yuk kita kalikan ya. 4,125 kita kalikan dengan 4,5. Nah, 5-nya kita kalikan 5 dulu. 5, 25 ya, simpan 2. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Simpannya sekarang 1.
5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 5 kali 4, 20 ya. Kita tulis 20 seperti ini. Kemudian 4. 4 kita kalikan 5, 20. Tulisnya 0, simpennya 2. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Simpennya 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian 4 kali 4, 16. Oke. Kemudian kita tambahkan, kita turunkan 5, 2, 6, 5. Ini 2 tambah 6, 8. Ini 1. Ingat di sini ada 3 angka belakang koma dan 1 angka belakang koma, sehingga total ada 4 angka belakang koma. Nah, ini dia. 18,5625 ya. 18,5625 meter persegi. Nah, ini 2 angka belakang komanya udah sama nih. Sehingga kita pilih yang B ya. Ingat untuk mencari luas sebenarnya itu adalah luas panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Sebentar, ini adalah luas ruang tidur 2 pada denah ya. Sebenarnya ini ternyata pada denah bukan sebenarnya ya. Kita cek dulu, kalau pada denah berarti hanya 2,75 kita kalikan 3 saja. Ya. 2,75 ini berarti hanya 2,75 kali 3 ya. Sehingga kita peroleh adalah 8,25. Ya, nanti disusun seperti ini ya, 2,75 kali 3. Seperti ini. 3 kali 5, 15, 51 ya. 3 kali 7, 21 tambah 1, 2. 22. Kemudian simpan 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Kemudian 2 angka belakang komanya tulis ya. 8,2 cm persegi. Oke, ini berarti salah ya. Kemudian keliling halaman sebenarnya. Oke. Kita cek keliling ya. Keliling halaman sebenarnya. Nah, ini ya halamannya adalah dia ukurannya panjangnya 3 tambah 2, ini 5 cm. Kemudian lebarnya adalah 4,5 cm. Ya. Kita hitung dulu untuk panjang sebenarnya, berarti 5 cm-nya ini kita kalikan dengan 150 ya. Kemudian 4 ini untuk panjangnya ya, panjang sebenarnya. Dan untuk lebar sebenarnya itu 4,5 kita kalikan 150. Oke, kita peroleh ukurannya adalah untuk panjang sebenarnya itu 15 kita kalikan 5, 75 ya. 750 cm, kalau dijadikan meter itu 7,5. Ini 7,5 meter. Sedangkan lebar sebenarnya itu untuk 4,5 kita kalikan 15 adalah 67 ya, 675. Oke, 675 cm. Kalau kita jadikan meter, komanya maju 2 sehingga diperoleh 6,75 meter ya. Untuk keliling kita jumlahkan ya. Keliling kita jumlahkan. Atau pakai rumus 2 panjang tambah 2 lebar juga bisa. Ini. Ya, ini Bu Sani beri jeda supaya tidak campur. Nah, ini diperoleh 2 kali 7,5 ditambah 2 kali 6,75. 2 kali 7,5 kita peroleh 15. 2 kali 6 6,75 itu adalah 13,5. Jika kita dijumlahkan itu adalah 28,5 meter ya. Oke, ternyata jawabannya adalah yang C ya, yang C. Nah, tadi Bu Sani
keliru kalau yang B itu pada denah ya. Tadi kita hitungnya nih sebenarnya, sehingga yang B masih salah. Kita beralih ke C. Nanti kalau C salah, halah ya wis D lah ya. Karena tiga-tiganya salah, ini masih pilihan ganda sederhana ya. Jawabannya hanya satu. Next, nomor berikutnya. Sebuah proyek diselesaikan 10 pekerja dalam waktu 18 hari. Jika proyek ingin diselesaikan dalam waktu 12 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, oke, ini perbandingan yang berbalik nilai ya, karena pekerja dengan waktu itu semakin banyak pekerja, maka waktu yang diperlukan akan semakin singkat. Ini namanya perbandingan. Berbalik nilai ya, berbalik nilai. Oke, kita bisa pakai rumus A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2 ya. A1 tuh unsur pertama nih, unsur pekerja 1. Ini B1 waktu 1. Kemudian jika proyek ingin diselesaikan dalam waktu 12 hari, tadi kalau waktu kan unsur B ya, ini B2. Maka banyak pekerja tambahan berapa? Kita cari unsur pekerja total dulu ya, A2 ya. Kita masukkan B2-nya 12, A1-nya 10, B1-nya 18. Sehingga diperoleh 10 kali 18 adalah 180 sama dengan A2 dikali 12. Sehingga A2-nya adalah 180, kita bagi dengan 12. Oke. Sesederhanakan dibagi 6, ini dapat 30 ya, bagi 6 dapat 2. 30 bagi 2 kita peroleh 15. Nah, ini dia. Jangan pilih yang A. Ingat, tadi A2 adalah pekerjanya ya. Jadi kalau 12 hari itu bisa dilakukan apabila pekerjanya 15 orang. Karena yang ditanyakan adalah tambahannya dan awal sudah ada 10, maka tambahannya adalah, oke, bisa kamu prediksi ini ya, 15 kurangi 10, atau kita perlu menambahkan 5 ya, 5 orang pekerja tambahan ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, ingat-ingat ini berbalik nilai ya. Berikutnya, nomor 15 ini adalah gambar pola pada selembar kain, di mana ukuran satu pola ini adalah seperti ini ya. Keliling pola kain. Oke, yang namanya keliling itu hanya di pinggir-pinggir saja ini ya. Nah, yang aku merah-merah ini. Sehingga 15 kita kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena ini sudah stripnya sama semua, ini berarti ukurannya sama nih ya. Yang tengah ini jangan dihitung ya, karena dia tidak masuk dalam ini nih, keliling yang di luar aja ya. 15 kita kalikan 6 diperoleh 90 cm. Ini untuk satu pola, sedangkan ini ada 4 pola. Sehingga keliling pola kain ya 90 kita kalikan 4 ya. Diperoleh hasil 360 cm. Oke, next. Perhatikan gambar, di situ ada gambar donor darah ya. Di situ ada cerita bahwa sebuah kegiatan donor darah selama 5 hari ya, kemudian setiap hari memperoleh 5 orang pendonor. Setiap orang mendonorkan 0,5 liter darah. Setiap mililiter darah itu mengandung 7,5 kali 10 pangkat 8 sel darah. Total seluruh sel darah merah yang diperoleh adalah titik-titik. Oke. Kita tahu 1 liter adalah 1000 mili atau 10 pangkat 3 mililiter. Maka kalau dia ada setengah liter darah dulu nih, setengah liter ya. Ya tinggal kita buat ke mililiter dulu, karena ini setiap mililiter ya. Oke.
setengah liter itu kita kalikan 1000 ya, sehingga diperoleh 500 ml. 500 ml kita kalikan 7,5 kali 10 pangkat 8. Tapi itu baru satu orang, sedangkan di sini ada 5 orang pendonor seharinya. Berarti kita kalikan 5 lagi, ya. Ini baru 1 hari, padahal dia 5 hari. Berarti kita kalikan 5 hari, ya. Oke, sehingga kita peroleh untuk 500 ml bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat 2, ya. Ini 7,5 kali 10 pangkat 8 kali 5 kali 5. Jadi kita hitung yang ini 5 dengan 7,5 dengan 5 dan dengan 5, ya. Kita hitung untuk 5 kali 7,5 dulu, ya. Kita susun saja di sini 7,5 kali 5, ya. 5 kali 5 25, tulis 5 nyimpen 2. 5 kali 7 35 tambah 2 37. Kasih komanya satu angka belangkoma, ya. Kita kalikan 5 dengan 5 ini juga 25, langsung saja kita kalikan 25. Kita peroleh ini adalah 5 kali 5 25, simpen 2 ya. 5 kali 7 35 tambah 2 37, simpen 3. 5 kali 3 15 tambah 3 18, ya. 2 kali 5 10, simpen 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15, simpen 1. 2 kali 3 itu adalah 6 tambah 1, dapatnya 7. Oke, kita jumlahkan. Ini 5, ini 7, ini 13, tambah 1, ini 9, ya. Ini satu angka di belakang koma. Nah, kita peroleh 937,5, kita kalikan. Ini ada 10 pangkat 2, ada 10 pangkat 8. Ingat sifat bilangan berpangkat, untuk dikali pangkatnya ditambah, ya, ditambah 10 pangkat 10, ya, karena 2 ditambah dengan 8. Kemudian di sini nggak ada nih yang 937,5. Adanya 9,375. Nah, kalau komanya maju 2, ini berarti kita kalikan 100, ya. Nah, karena kiri dibagi 100, kanan dikali 100, ya. Nah, kalau dikali pangkatnya ditambah, sehingga kita peroleh ini jadi 10 pangkat 12. Ya, ini pakai notasi ilmiah memang angka depannya harus di antara 1 sampai 10, ya. Sehingga diperoleh jawaban yang D, 9,375, ya. Oke, next. Nah, ini materi SPLDV. SPLDV itu kelas 8 semester 2, ya. Ada soal cerita Ibu Umi, ya. Umi, Bibi, Ibu, dan Mirna berbelanja di tempat yang sama. Seperti tampak pada gambar. Pilihlah pernyataan yang tepat. Oke, kita lihat dulu untuk Ibu Uminya dulu. Ibu Umi itu belinya adalah 2 brokoli. Misalkan brokoli kita misalkan X, telur kita misalkan Y, kita peroleh berarti 2X ditambah 5Y adalah 34.000. Kemudian Bibi itu 1 brokoli berarti 1X, ya. Ditambah 3Y adalah 18.000. Oke, yang pertama kita akan cari harga telur dulu, telur, ya. Cek telur, berarti telur itu tadi dimisalkan Y. Untuk memisalkan, untuk mencari Y kita perlu eliminasi X, ya. Kita perlu eliminasi X, ya. Kita hilangkan X-nya. Dengan cara apa? Kita samakan, ini X-nya kan 2 dan 1. Kita kalikan, kita cari KPK-nya 2 dan 1 adalah 2, sehingga yang atas kali 1, bawah kali 2, ya.
Ini kita peroleh 2x plus 5y sama dengan 34.000. Ya, ini y ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 2, 2x ditambah 6y. 18 kali 2, 36.000. Sehingga langsung kita kurangi saja karena ini tandanya sama ya. Kalau tandanya beda baru ditambah ya. Karena plus minus. Kalau ini kan plus semua nih, 2x dengan 2x ya. Kemudian 5y dikurangi 6y min 1y. 34.000 kurangi 36.000 adalah minus 2.000. Oke, min bagi min kita peroleh plus ya. Sehingga harga telurnya itu adalah 2.000. Berarti kalau 2 butir telur ya 4.000. Maka yang ini salah. Ya, salah. Yang B, harga sebuah brokoli. Oke, kita akan pakai namanya substitusi ya. Kita substitusikan harga telur Y sama dengan 2.000 ke persamaan. Yang mana? Persamaannya punya bibi aja ini yang angkanya kecil ini ya. Nah, yang ini, yang kedua. Kita punya X plus 3Y 18.000. Kemudian kita masukkan Y-nya 2.000 ya. X plus 3 kali 2.000 sama dengan 18.000. 3 kali 2 kita peroleh 6.000 ya. Ini 18.000. Sehingga X-nya adalah 18.000. Kita kurangi, ingat kalau sini plus sana min ya. Kurangi 6.000. Diperoleh X-nya 12.000. Berarti karena X itu adalah mewakili brokoli, brokolinya harganya 12.000, ini masih salah ya. Oke. Next, yang ketiga, yang C, harga total yang harus dibayar ibu. Oke, ibu itu beli 3 brokoli, berarti ibu 3x plus 4 telur, 4y. Kita masukkan 3 kali X-nya tadi 12.000 ditambah 4 kali Y-nya 2.000 ya. Sehingga diperoleh 36.000 ditambah 4 kali 2.000 itu 8.000 ya. Kita dapatkan 44.000. Wah, ini masih salah ini. Ya udah jawabannya D aja ini ya. Oke, kita cek Mirna. Mirna itu belinya 1 brokoli dan juga ini apa namanya? 2 telur ya. Sehingga untuk Mirna ini 1x ditambah 2y. X-nya tadi 12.000 ditambah 2 kali 2.000. 12.000 ditambah 4.000. Diperoleh 16.000. Wah, sudah jelas ini jawabannya yang D ya. Oke, next. Luas daerah yang diarsir. Nah, ini. Yang diarsir sudah jelas yang ini ya. Kita cari panjangnya dulu nih, panjangnya. Berarti panjangnya adalah 5x plus 6, kita kurangi dengan 4. Karena di sini ada 4 ya. Sehingga kita peroleh panjangnya 5x plus 2, ini panjangnya. Sekarang lebarnya. Nah, ini. Kita tahu segini adalah 4x, di sini pengurangnya adalah 3 ya. Sehingga ini adalah 4x min 3, ini lebarnya. Dah kita masukkan yang namanya luas persegi panjang, itu ya panjang kali lebar ya. Panjangnya 5x plus 2, lebarnya 4x min 3 ya. Kita kalikan yuk, ini suku 2 aljabar ya, semuanya dikalikan semua. Kita peroleh 5x kali 4x 20x kuadrat. 5x kali min 3 jadi min 15x. 2 dikali 4x adalah 8x. 2 dikali min 3 adalah min 6. Ya.
Sehingga kita peroleh ini 20x kuadrat min 15 tambah 8 min 7x min 6. Ya, jawabannya adalah yang B, Cah. Oke, mudah ya ini ya. Cuma perkalian aljabar saja. 19, ini statistika membaca data. Ada grafik diagram garis seperti ini. Berdasarkan informasi, pilihlah pernyataan yang benar. Pada tahun 2019, kenaikan jumlah anak putus sekolah paling besar adalah jenjang SMP. 2019, lihat. 2019 ini ya. Kenaikan. Nah, ini yang naik paling tajam, paling ini. Nah, ini naiknya yang merah. Merah itu SD, berarti ini salah ya. Yang B. Penurunan jumlah anak putus sekolah paling besar adalah jenjang SMP. Penurunan jumlah anak putus sekolah ya. Kalau penurunan jumlah anak putus sekolah ya kita hitung dari turunnya ini semua. Penurunan yang SD, penurunan yang SMP, penurunan yang SMK dan SMA. Tapi di sini kita lihat ada grafik yang naik, ada yang turun ya. Oke. Kita skip dulu ini. Karena penurunannya banyak juga ini. Kalau SD ini penurunannya hanya di tahun 2018. Maaf ini SMK ya yang abu-abu ya. Kalau yang SD itu dia turunnya di tahun 2017. Kemudian di tahun 2020, di tahun 2021. Kita cek yang C dulu. Pada tahun 2020, jumlah anak putus sekolah mengalami penurunan pada semua jenjang. 2020 kita lihat 2020 di sini. Wah, ini semua turun semua ini ya. Semuanya turun semuanya. Oke, berarti jawabannya lebih tepat yang C ya. Oke, karena tepat itu. Karena ini pilihan ganda hanya satu ya. Tapi kalau nanti ada pilihan ganda kompleks ya, multiple choice, multiple answer, nanti kamu pilih mana saja yang sesuai. Next, 20. Pada pelemparan sebuah dadu 120 kali, frekuensi relatif ya. Munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, ini frekuensi relatif hampir sama dengan frekuensi harapan ya. Dimana frekuensi harapan itu adalah N kali peluangnya. N-nya adalah pengulangan ini melempar dadunya 120 kali. Nah, peluangnya ini. Kalau sebuah dadu, ini kan semestanya adalah 6 ya. Karena dadu itu punya 6 sisi. Nah, kemudian peluang mata dadu faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu pembaginya 6. Pembaginya 6 berapa saja? 1 jelas masuk, 2 jelas masuk, 3 jelas masuk, 6 apalagi. Sehingga peluangnya adalah 4 per semestanya 6. Dah kamu kalikan. Terus 20 bagi 6 dulu, ketemu 20, kita kalikan 4, hasilnya 80 ya. Jawabannya yang D. Oke, itu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak untuk pembahasan TOTKA. Semoga sukses memperoleh nilai yang maksimal di TKA yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.